Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kali ini kami ajak Anda untuk berdiskusi soal sejauh mana dampak krisis di Venezuela terhadap perekonomian global khususnya untuk komoditas minyak mentah dunia. Dan kami saat ini sudah terhubung dengan Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Bapak Abra Talatov. Selamat pagi Pak Abra. Selamat pagi Mbak Jessica. Ya, Pak Abra, kalau kita lihat sebetulnya saat ini pasar masih mencerna bagaimana serangan dari Amerika Serikat terhadap Venezuela. Tapi di satu sisi ada OPEC Plus yang juga menjalankan kebijakan pemangkasan produksi. Sampai saat ini sejauh mana kombinasi dari dua sentimen ini terhadap pergerakan harga minyak mentah dunia, Pak? Ya, memang jika kita melihat tren pergerakan harga komoditas minyak mentah dunia dalam 1 tahun terakhir, kita lihat kecenderungannya memang terus menurun ya. Hmm, Bahkan untuk Brent dan WTI kita lihat harganya di range 57 sampai $61 per barel. Memang hmm, sebetulnya kondisi ini tidak lepas dari surplus pasokan yang melimpah dalam 1 tahun terakhir ini, dan relatif kondisi global sebetulnya dalam kondisi yang stabil. Nah, tetapi karena adanya kejutan di awal tahun baru 2026 ini dengan adanya serangan pemerintahan Trump terhadap Venezuela, hmm, kedaulatan Venezuela, tentu ini yang perlu kita cermati adalah respon dari seluruh negara-negara di dunia, termasuk juga hmm. dari negara-negara aliansi Amerika. Kita ingin melihat juga bagaimana nanti responnya terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Apakah memang akan ada tekanan yang keras terhadap pemerintahan Trump, atau akan ada respon tindakan balas dari negara-negara lain, khususnya dari negara-negara wilayah Amerika Latin. Ini juga tentu akan menjadi faktor juga penentu pergerakan harga minyak mentah ke depan. Nah, kalau dari OPEC Plus sendiri, memang tanpa adanya peristiwa serangan pemerintahan Trump terhadap Venezuela, saya pikir memang ada intensi untuk mengurangi pasokan tadi dalam rangka untuk mengerek naik harga minyak mentah karena tadi dianggap sudah terlampau rendah dalam Hmm. 5 tahun terakhir. Nah, ketika Presiden Trump mengeluarkan statement bahwa perusahaan-perusahaan minyak AS akan terlibat dalam mengeksploitasi sumber daya alam minyak di Venezuela, ini memang ada ekspektasi yang diciptakan bahwa nantinya akan ada tambahan supply minyak mentah di pasar global. Apalagi kita tahu bahwa negara Venezuela ini merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia dengan pangsa kurang lebih 19,3% terhadap cadangan minyak mentah dunia. Dan itu menjadi apa ya? Menjadi penyeimbang bahwa dengan adanya tambahan supply dari produksi di Venezuela, dengan adanya keterlibatan perusahaan-perusahaan AS ini tadi juga akan menjadikan ekspektasi harga ini akan kembali stabil, minimal stabil, ataupun bahkan lebih lebih bisa memungkinkan untuk turun di bawah harga saat ini, Mbak. Iya, Pak Abra, tapi dengan adanya pemangkasan produksi dari OPEC Plus ini menjadi penahan supaya agar harganya tidak jatuh. Tapi di satu sisi apakah ini akan memperbesar terkait dengan volatilitas di tengah ketidakpastian geopolitik yang kita hadapi di tahun 2026 ini, Pak? Iya, betul. Memang saya melihat bahwa negara-negara OPEC Plus ini juga pastinya akan melihat, juga akan merespon kejadian yang terjadi dalam 2 hari terakhir ini. Apakah nantinya akan tetap membatasi produksi, ya, atau justru akan merevisi proyeksi pasokan tadi? Karena tentu kan dengan adanya keterlibatan AS di Venezuela ini juga belum tentu bisa langsung dieksekusi dalam waktu dekat, apalagi kita mendengar statement dari Wakil Presiden Venezuela Rodriguez yang menyatakan akan mempertahankan kedaulatan negaranya, tidak ingin membiarkan pemerintahan Trump untuk masuk mengelola pemerintahan Venezuela ataupun mengelola sumber daya alam. Jadi kelihatannya tidak akan mudah juga bagi pemerintahan Trump untuk bisa melakukan intervensi terhadap kedaulatan negara Venezuela. Jadi proyeksi yang dilakukan oleh OPEC ini saya pikir masih dinamis ya, tidak belum belum menjadi suatu keputusan yang
otomatis akan dilakukan untuk melakukan pengurangan karena melihat tadi respon dari pemerintah Venezuela, negara-negara di kawasan Amerika Latin, termasuk juga dari pemerintahan negara besar lain seperti China dan juga Rusia. Gitu Mbak Jessica. Dari OPEC Plus kita masih akan melihat nanti bagaimana kebijakan selanjutnya terutama dengan pasokan harga minyak mentah dunia. Pak, tapi kalau kita melihat untuk respon pasar sejauh ini seperti apa? Karena kalau kita lihat pergerakan harga minyak mentah dunia baik dari WTI dan juga Brent ini di kisaran 50 sampai 60 dolar per barrelnya. Artinya sampai saat ini pasar melihat Ya. serangan yang diberikan Amerika Serikat terhadap Venezuela memang ini sebagai ancaman yang benar-benar nyata atau ini sebagai sentimen jangka pendek saja, Pak? Iya, saya melihat bahwa gangguan risiko gangguan terhadap pasokan minyak mentah ini di Venezuela ataupun di kawasan Amerika Latin memang pasar menganggap ini masih hanya dampak jangka pendek karena tidak bisa dipungkiri bahwa pasokan terbesar ya produksi Hmm. dan juga penjualan tetap berada di kawasan Timur Tengah. Jadi bukan di wilayah Amerika Latin. Nah, tetapi tadi justru pasar merasa eh, ekspektasi positif ketika nanti Venezuela adalah justru akan menambah suplai dunia dan tadi harga justru akan relatif akan menurun. OPEC Plus ini tidak bisa dijalankan secara efektif untuk bisa menahan Hmm. pasokan produksi global. Jadi saya melihat ini pasar sentimennya lebih ke perspektif jangka pendek saja, Mbak. Oke, jadi pasar saat ini melihat dalam jangka pendek. Pak, tapi kalau kita melihat apa yang terjadi hingga saat ini, terutama serangan dari Amerika Serikat terhadap Venezuela. Bagaimana, seberapa besar dampaknya terhadap gangguan ekspor minyak Venezuela tetap signifikan terhadap pasar global, Pak? Iya, yang perlu kita pahami bahwa ada salah satu faktor lain ya yang mempengaruhi atau mempengaruhi keputusan pemerintahan Trump untuk Hmm. menyerang Venezuela adalah karena Venezuela dianggap sebagai negara mitra utama terhadap Cina dan juga Rusia. Jadi Hmm. Venezuela selama ini memasok kebutuhan minyak mentah ke Cina dan Rusia karena Venezuela sedang diembargo, makanya Venezuela memiliki pilihan negara utama yang terbatas. Nah, salah satunya adalah Hmm. Rusia dan Cina. Hmm. Makanya ketika nanti pasokan minyak Venezuela ke Cina dan Rusia ini dihambat, nah ini justru saya pikir punya dampak ikutan terhadap kebutuhan energi dari Cina dan juga Rusia. Dan di situ tadi saya katakan bahwa kita juga menunggu bagaimana respon dari pemerintahan Cina dan juga Rusia. Karena Hmm. ketika pasokan minyak ke Cina ini terganggu, tentu juga Cina akan bereaksi. Cina juga harus mencari sumber energi alternatif dari Venezuela, di mana negara-negara lain juga tentunya semakin terbatas ini untuk pemenuhan minyak mentah ke Cina. Dan apalagi kan serangan Presiden Trump terhadap Venezuela ini dilakukan sehari pasca pertemuan pimpinan tinggi Cina ke Venezuela bertemu dengan Maduro. Nah, itu juga kita juga dapat membaca bahwa ini tidak lepas juga adanya reaksi dari pemerintahan Trump yang tidak ingin melihat kerekatan ya hubungan antara Venezuela dengan China gitu Mbak. Iya Pak, kalau kita melihat OPEC Plus nanti kita masih tunggu akan seperti apa. Kemudian dari kebijakan China dan juga Rusia, serta bagaimana nanti dari Amerika Serikat dan juga Venezuela. Sebetulnya paling realistis untuk harga minyak mentah dunia jika memang ini tidak melebar ya Pak untuk potensi konfliknya. Kira-kira akan berada di bawah 60 dolar per barrel atau seperti apa Pak? Ya, saya melihat bahwa belajar dari pengalaman konflik antara Rusia dan Ukraina ya ketika itu kan menjadi presiden yang tidak terlupakan bahwa harga minyak mentah langsung tembus di atas 100 dolar per barel dalam waktu kurang lebih 3 sampai 5 bulan. Dan karena memang ketika itu ada terjadi disrupsi gangguan pasokan di wilayah di wilayah Eropa. Nah, kemudian ketika ini terjadi di wilayah Amerika Latin yang di mana notabene saya katakan tadi justru suplai pasokan lebih banyak di daerah kawasan Timur Tengah memang tidak akan bisa terlalu berpengaruh langsung ya dalam jangka pendek terhadap harga minyak mentah global. Jadi saya melihat bahwa range pergerakan harganya kalaupun ini terjadi kenaikan dalam jangka pendek masih di bawah 70 dolar per barel. Nah, tetapi tentu
pergerakan harga ini akan sangat bergantung juga dengan respon yang akan diambil oleh negara-negara lain di kawasan lain, khususnya yang sekarang juga perlu kita cermati adalah meningkatnya tensi ketegangan di kawasan Cina dengan Taiwan. Nah, ini kan juga pemerintah Cina juga akan melihat bahwa pemerintahan Trump saja berani melakukan tindakan brutal terhadap kedaulatan negara Venezuela, dan bagaimana respon Cina untuk juga bisa menegakkan kedaulatan negara mereka di kawasan Taiwan ini juga akan menjadi salah satu faktor penting lain untuk yang menentukan. Baik, Pak Abra, kita juga mengetahui kalau Indonesia sebagai net importer minyak mentah. Apakah kenaikan harga saat ini yang berada di pasar global ini dipengaruhi faktor global ataupun kebijakan OPEC Plus ini berdampak signifikan terhadap Indonesia ke depannya? Iya, tentu pemerintah Indonesia harus mencermati, harus memitigasi adanya resiko lonjakan harga minyak mentah ini, belajar dari pengalaman tahun 2022, ketika itu asumsi harga minyak mentah kita di level $80 per barel, tetapi realisasinya di atas $100, sehingga terpaksa pemerintah waktu itu menambah alokasi subsidi energi dari sekitar 150 triliun menjadi 525 triliun, di atas 500 triliun untuk hanya dalam waktu 1 tahun 2022. Beruntung waktu itu APBN kita masih diperbolehkan untuk memperlebar defisit di atas 3% terhadap GDP karena masih pasca COVID. Nah, tetapi sekarang ya dengan harga minyak mentah yang relatif stabil ataupun rendah, tentu pemerintah tidak boleh lupa dengan adanya fenomena serangan pemerintahan Trump terhadap Venezuela. Ini ketika nanti terjadi lonjakan harga di atas asumsi APBN kita, ya kita juga harus menyiapkan kira-kira seberapa besar threshold batas kemampuan fiskal kita untuk menanggung ketika nanti harga minyak mentah tidak mampu lagi kita berikan subsidi ataupun kompensasi energi. Dan itu saya pikir pemerintah harus mengantisipasi sejak dini. Dan memang kalau kita lihat sumber impor minyak mentah kita, ya memang lima terbesar itu Singapura, Malaysia, Arab Saudi, dan juga Amerika Serikat. Nah, mungkin dari sisi Amerika Serikat ini yang perlu menjadi sorotan kita, apalagi kita tahu pemerintah juga telah melakukan kesepakatan dagang dengan pemerintah Amerika Serikat. Salah satunya adalah melakukan transaksi pembelian minyak mentah dari Amerika. Dan bagaimana respon kita terhadap perjanjian dagang itu juga perlu kita cermati. Nah, ketika tadi bergantung dengan kesepakatan negara-negara global, khususnya di bawah keputusan PBB ke depan. Baik, terima kasih Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Bapak Abra Talatov sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.